Assalamualaikum. 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 Apakah suara jelas? Suara jelas ya. Barakallahu fikum. Suara jelas, audio jelas. Kurang jelas ya? Masya Allah. Sekarang sudah jelas atau belum? Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Suara jelas? Audio jelas? Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Audio jelas? Oh, baik-baik. Assalamualaikum. Audio jelas sekarang? Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
Suara jelas? Assalamualaikum. Sekarang suara jelas? Taib, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tuan-puan pelajar, arsadani Allah wa iyyakum jami'ah. Alhamdulillah, di siang atau di petang yang mubarak ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk kita istiqamah, memudahkan kita untuk kita istiqamah. Istiqamah di dalam mempelajari di antara urusan agama kita. Di antaranya adalah kita mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, karena ini merupakan kunci dari ilmu Islam yang sedemikian banyak. Semoga apa yang telah Allah berikan istiqamah pada kita semua, kita mampu mensyukurinya dengan ucapan alhamdulillah, dengan hati kita dan dengan anggota badan kita semua, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan orang-orang yang istiqamah meniti jalan beliau sampai yaumil qiyamah.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tuan-puan pelajar di Malaysia, arsyadani Allah wa iyyakum jami'ah. Sesuatu yang perlu kita ingat di dalam kita mempelajari bahasa Arab ini, di dalam kita mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab ini merupakan nasihat, petuah bagi diri saya pribadi dan juga tuan-puan pelajar di Malaysia rahimani wa rahimakumullah. Kuncinya, kiatnya adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam kita belajar. Apapun yang menjadi ujian kita di dalam kita belajar, berusaha untuk kita menghadapinya. Yang ketiga, continue, terus menerus. Jadi belajar kaidah bahasa Arab ini terus menerus, berkelanjutan, continue. Tidak sehari belajar, sehari tidak, sehari belajar, sehari tidak. Bukan demikian, tapi terus. Kelas hari ini belajar, kelas besok belajar, kelas besoknya belajar, kelas besoknya belajar, kelas besok belajar sampai pada tahap libur. Jadi continue, ya, terus menerus, ya. Kemudian yang keempat adalah kita bekali dengan takwa kepada Allah. Orang yang membekali takwa kepada Allah, orang yang membekali takwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan bukakan faedah-faedah ilmu, akan dibukakan faedah-faedah ilmu. Kemudian yang kelima adalah tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, tidak boleh angkuh, dan tidak boleh malu di dalam kita belajar. Kita bisa, tidak bisa, tetap kita terus belajar. Ya, tugas kita adalah belajar. Dan belajar kita ini merupakan jalan kita akan dibukakan surga. Belajar kita ini adalah merupakan jalan kita akan dimudahkan mendapatkan faedah-faedah yang lainnya. Yang selanjutnya adalah sabar. Sabar di dalam kita belajar, apalagi belajar kaidah bahasa Arab. Jadi perlu sabar. Dan itu nasihatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berdoa kepada Allah supaya Allah berikan kekuatan pada kita, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan pada kita, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keistiqomahan pada kita semua. Kita punya niat yang jelas, cita-cita yang mulia, ya.
kita bersama terus kita belajar. Kita meraih, ya. Kita semangat, kita antusias, ya. Jangan kita mengikuti hawa nafsu kita. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unabbika bitafsiliha an bayanin dzaka'in wa khirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyadu ustadin wa tuliz zaman. Jadi orang itu akan mendapatkan ilmu ketika dia zaka, punya kecerdasan. Bagaimana ketika kita dilahirkan di dunia ini dalam kondisi tidak cerdas? Kita harus semangat belajar, tekun, continue di dalam kita belajar. Tekun, continue di dalam kita belajar. Talabul ilmi. Wa khirsin. Khirsin itu semangat yang kuat, semangat yang membaca, punya tekad yang bulat untuk mempelajari ilmu. Ya. Dzaka'in wa khirsin wa ijtihadin, dan punya kesungguhan. Ya, punya kesungguhan. Orang-orang yang menjadi ulama, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, di antaranya karena kesungguhannya. Walaupun tidak cerdas, tapi ketika punya kesungguhan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Wa bulghatin, dan punya bekal. Punya bekal, kita punya bekal. Kita mau belajar, ada bekalnya. Itu nasihatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka bila kita dimudahkan oleh Allah belajar ilmu sudah tanpa bekal, ya, kita belajar ilmu, mengambil faedah ilmu, ya, sebanyak-banyaknya, masya Allah. Ini nikmat, karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa irsadi ustadin, dan ada guru, ada pengajar, ada ustadz, ada kiai yang membimbingnya. Perhatikan di sini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tuan puan pelajar di Malaysia, arsadakumullahu jami'an. Jadi kita ini harus bahagia. Jadi kita ini harus semangat. Jadi kita ini harus mengambil faedah ilmu yang banyak ketika apabila ada yang mau memberikan pengajaran ilmu pada kita semua. Bersyukur ada yang membimbing. Kita akan merasa kehilangan, adanya penyesalan di saat para guru, para ustadz, para kiai, para ulama telah meninggal dunia. Ya. Wa tuliz zaman. Kata Imam Syafi'i, kita akan bisa mendapatkan ilmu kalau waktunya itu lama. Jadi belajar itu tidak waktunya sebentar, tapi lama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tuan puan
pelajar di Malaysia rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini mukadimah, pendahuluan dari pembelajaran kita, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi, menjadi tasji', menjadi penyemangat di dalam kita belajar kaidah-kaidah bahasa Arab. Baik, kita masuk pada isim marfu'. Kita masuk pada isim marfu'. Apa itu isim marfu'? Isim marfu' ada 7. Ya. Tuan-puan bisa lihat halaman yang ke-24. Bisa lihat halaman yang ke-24. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Ya. Masya Allah. Admin Pusat Tahfidz At-Taqwa aktif, semangat membantu tuan-puan, ya, pelajar untuk mendapatkan ilmu. Masya Allah. Ya. Isim marfu ada 7. Yang pertama fa'il. Yang pertama. Yang kedua naibul fa'il. Yang ketiga mubtada. Yang ketiga adalah mubtada. Yang keempat adalah khobar. Yang keempat adalah khobar. Ya. Yang kelima isimnya kana. Isimnya kana. Yang keenam khobarnya inna. Dan yang ketujuh tabi'. Ya, tabi' itu yang mengikuti pada isim marfu'. Itu nanti terbagi menjadi 4. Ada ataf, ada na'at, ada taukid, ada badal. Tapi disingkat di sini menjadi tabi'. Jadi tabi' nanti terpecah menjadi 4 macam. Ya, 4 macam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tuan-puan pelajar di Malaysia rahimani wa rahimakumullah, razaqakum ziyadatal ikhlas wal ulum al mubarakah wal istiqamah. Kemudian apa yang dimaksud dengan fa'il? Ya. Maka dikatakan di dalam kitab Al-Fatih, fa'il adalah isim marfu' yang jatuh setelah fi'il mabni ma'lum, atau yang menyerupainya dan sebagai pelaku. Jadi kiat mudahnya, cara mudahnya mendeteksi fa'il adalah bahwa fa'il itu subjek atau pelaku. Jadi fa'il itu subjek atau pelaku. Ya. Namun secara lengkapnya, ya, definisi lengkapnya, ya, adalah isim marfu' yang jatuh setelah mabni ma'lum atau yang menyerupainya dan sebagai pelaku. Contohnya qara'a Hamidun al-Qur'ana. Ya. Qara'a Hamidun al-Qur'ana. Qara'a
Qara'a ini fi'il apa? Tuan-puan, barakallahu fiik. Qara'a fi'il apa tuan-puan? Pelajar? Silahkan dijawab di komen. Fi'il madhi, Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, ahsanallahu ilaikum jami'an. Naam, fi'il madhi, Masya Allah, barakallahu fiikum. Nah, qara'a fi'il madhi. Setiap ada fi'il, setiap ada kata kerja, setiap ada fi'il, baik itu fi'il madhi, baik itu fi'il mudhari, baik itu fi'il amr, pasti ada fa'ilnya, pasti ada pelaku. Ada pekerjaan, pasti ada yang mengerjakan. Ada pekerjaan, pasti ada yang mengerjakan. Ada fi'il, pasti ada fa'il. Ada fi'il, pasti ada fa'il. Ya. Maka di sini contohnya bisa lihat di dalam buku qara'a. Qara'a ini fi'il madhi. Siapa yang mengerjakan di sini? Siapa yang membaca di sini? Ya, silahkan tuan-puan pelajar di Malaysia, barakallahu fikum, arsadakumullahu jami'an. Siapa yang mengerjakan? Siapa yang membaca di sini? Qara'a Hamidun al-Qur'ana. Silahkan tuan-puan jawab di komentar. Insyaallah, Hamid. Naam, barakallahu fiik. Masya Allah. Hamidun, pelaku. Yang membaca adalah Hamidun. Qara'a, telah membaca. Siapa? Hamidun, Hamid. Maka Hamid dia sebagai pelaku. Dalam bahasa Arabnya, dalam kaidah bahasa Arabnya dikatakan sebagai fa'il. Ya, dikatakan sebagai fa'il. Ya. Qara'a telah membaca. Siapa yang membaca? Hamidun, Hamid. Berarti Hamid sebagai fa'il, sebagai pelaku. Maka Hamid dibaca rafa. Hamid dibaca dhammah. Rafa'nya dengan apa? Rafa'nya dengan dhammah tanwin. Kenapa? Karena Hamid adalah termasuk isim mufrad. Ya. Jadi mana fa'ilnya? Hamid. Masya Allah, barakallahu fiik. Sekarang apa yang dibaca? Sekarang apa yang dibaca? Yang dibaca adalah Al-Qur'ana. Yang dibaca adalah Al-Qur'ana. Maka kalau dalam istilah bahasa Arab, dalam istilah kaidah bahasa Arab, Al-Qur'ana ini dia sebagai maf'ulun bih. Ya. Dia sebagai maf'ulun bihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tuan-puan pelajar di Malaysia, barakallahu fikum. Wa razaqakum ziyadatal ikhlas wal ulum al mubarakah wa fahma al lughatil arabiyyah wal istiqamah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian di sini ada kata hasanun alimun abuhu. Hasanun alimun abuhu. Ya. Hasan adalah orang yang alim. Siapa yang alim di sini? Abuhu, bapaknya Hasan, ayahnya Hasan. Maka abuhu di sini dia sebagai pelaku, dia sebagai fa'il dari isim fa'il. Nah, ini unik ya, tuan-tuan pelajar rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada keunikan, keajaiban. Biasanya fa'il, pelaku itu adalah setelah kata kerja. Tapi di sini ada fa'il yang mana fa'ilnya tersebut dalam kondisi tidak dari apa? Tidak dari kata kerja, tapi dari isim fa'il. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan, ada soal? Ya, silahkan. Barakallahu fikum. Silahkan ditulis di komen. Ustaz izin sebentar. Ya. Baik. Suara jelas ya? Audio jelas? Masya Allah. Baik, saya lanjutkan ya. Masya Allah. Ya. Nah, yang menjadi isim fa'il adalah alimun. Ya. Coba kita tasrif. Alima ya'lamu, ilman alimun, ma'lumun, i'lam la ta'lam, ma'lamun ma'lamun mi'lamun. Alima ya'lamu ilman alimun, ma'lumun i'lam la ta'lam, ma'lamun ma'lamun mi'lamun. Yang menjadi isim fa'il di sini adalah alimun. Alimun namanya isim fa'il. Ini yang menyebabkan abuhu menjadi
fa'il. Makanya dalam bahasa Arab itu indah. Bahasa Arab itu indah, bahasa yang paling luas. Bahasa yang paling indah. Bahasa yang ketika dengarkan kita resapi akan menambahkan iman di dalam dada. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya, bahasa yang ketika kita resapi, ya, kita renungi akan, yakni membuat indah, bahagia. Ya, abuhu jadi fa'il, jadi pelaku. Hasanun, ya, Hasan, alimun, yang alim, abuhu bapaknya. Jadi yang alim adalah bapaknya Hasan maksudnya. Nah, ayahnya Hasan. Fa'il ada dua. Ya, kita kembali kepada kitab. Kita kembali kepada kitab Al-Fatih. Fa'il ada dua. Isim dhahir dan isim dhamir atau kata ganti. Dhamir itu adalah kata ganti. Jadi fa'il, pelaku, subjek itu ada dua. Yang pertama adalah isim dhahir, sebagaimana contohnya adalah qara'a Hamidun al-Qur'ana, dan yang kedua adalah isim dhamir. Fa'il, isim dhamir ada yang baris tampak dan ada yang mustatir, tersembunyi atau tidak tampak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tuan-puan pelajar di Malaysia, barakallahu fikum wa razaqakum ziyadatal ikhlas wal ulum al mubarakah wal amwal al wasi'ah an nafi'ah al mubarakah wa fahma qawaidil lughatil arabiyyah wal istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian fa'il, isim dhamir ada yang baris tampak dan ada yang mustatir, tersembunyi atau tidak tampak. Fa'il, isim dhamir ada yang baris tampak dan ada yang mustatir, tersembunyi dalam kondisi tidak tampak. Baik, kita kembali kepada kitab. Huwa, dia laki-laki. Huma, mereka berdua laki-laki. Hum, mereka laki-laki. Hiya, dia perempuan. Huma, mereka berdua perempuan. Kembali kepada bilik. Bilik yang ada di dalam kitab ini pada halaman yang ke-24. Ya. Huma, mereka berdua perempuan. Hunna, mereka perempuan. Jadi di sini sudah ada artinya, sudah ada terjemahannya masing-masing. Kita harus hafal. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Ya, begitu. Jadi kita harus hafal ini. Domir-domir ini, kata ganti ini harus kita hafal. Kemudian yang selanjutnya adalah ana. Ana, saya. Nahnu, kami atau kita. Anta, kamu laki-laki. Antuma, kamu berdua laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Anti, kamu perempuan. Antuma, kamu berdua perempuan. Antuna, kalian perempuan. Ini semuanya adalah dhamir. Ini semuanya adalah dhamir, yakni kata ganti. Dan ini harus dihafal. Ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum,
anti antuma, ya, antunna, ana nahnu, hiya huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Tapi ini harus dihafal, ya. Puan-tuan, ya, dihafal ya. Masya Allah, ismun dhamir, Masya Allah, barizah wa mustatirah, Masya Allah, jazakillahu khairah, barakallahu fiik, ya. Puan-tuan pelajar insyaallah siap menghafal ya. Nah, dihafal. Nah, kita masuk pada bilik yang nomor 25. Ada pertanyaan? Nah, di sini ada pertanyaan. Barakallahu fiik. Ya. Kalau tak ada, kita lihat dulu pada bilik yang ke-25. Ya, halaman 25. Ya. Di sini ada dalam bilik mudzakkar. Qama talibun, qama talibani, qama talibuna, yaqumu mudarrisun, yaqumu mudarrisani, yaqumu mudarrisuna, jalasa Abu Hamzata, jalasat tullabu, yajlisu Salmanu, yajlisul qadi, yajlisul fatah. Qama talibun. Qama fi'il apa? Tuan puan, qama fi'il apa? Ya, silahkan dijawab di komen. Qama fi'il apa? Taib. Qama fi'il madhi. Qama fi'il madhi. Baik. Yang sekarang saya tanyakan adalah di situ ada fi'il madhi, di situ ada kata kerja, di situ ada apa? Nah, insyaallah, barakallahu fiik. Ya. Di situ ada fi'il madhi, di situ ada kata kerja, di situ ada apanya? Ya. Ada kata kerja, ada apanya? Qama talibun. Ada taib fi'il madhi. Taib, qama talibun, qama fi'il madhi. Sekarang talibun jadi apa? Qama talibun. Sekarang talibun jadi apa? Talibun jadi apa? Tayyib, talibun jadi fa'il. Qama talibun, telah berdiri
Siapa yang berdiri? Talibun, satu pelajar. Satu pelajar. Ini bahasan kita. Jadi qoma talibun, telah berdiri talibun, satu pelajar. Kemudian ada contoh lagi. Qoma talibani. Qoma talibani. Qoma fi'il apa? Naam, talibun fa'il. Ya. Qoma, ya. Qoma apa, termasuk apa qoma? Qoma termasuk fi'il. Sekarang talibani jadi apa? Telah berdiri talibani. Nah, talibun fa'il, talibani jadi fa'il. Perhatikan di sini. Kalau talibun satu pelajar, kalau talibani dua pelajar, kalau talibuna tiga atau lebih pelajar. Perhatikan di sini, penting di sini untuk kita perhatikan. Ya. Penting di sini untuk kita perhatikan. Sekalipun pelaku atau atau subjek itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, maka fiilnya tetap satu. Qoma, qoma talibun, qoma talibani, qoma talibuna. Paham tuan-puan pelajar? Barakallahu fikum. Sebelum kita lanjutkan, Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, saya lanjutkan. Kemudian di sini ada kata yaqumu mudarrisun. Yaqumu mudarrisun. Ya, pada halaman 25. Yaqumu mudarrisun. Yaqumu fi'il apa? Yaqumu fi'il apa? Yaqumu fi'il apa? Fi'il mudhari, Masya Allah, sahih. Berarti mudarisun jadi apa? Masya Allah, barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik. Naam, mumtaz, mumtaz. Naam, mudarisun jadi apa? Yaqumu sedang berdiri. Ya. Yaqumu sedang berdiri. Siapa yang berdiri di sini? Siapa yang sedang berdiri di sini? Mudarrisun, pengajar, guru.
Maka mudarrisun jadi apa? Yaqumu mudarrisun. Mudarrisun jadi apa? Jadi pelaku, jadi fa'il, jadi subjek. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik. Maka yaqumu mudarrisani, fa'ilnya mudarrisani. Yaqumu mudarrisuna, fa'ilnya mudarrisuna. Yang selanjutnya, jalasa abuhu Hamzah. Jalasa abuhu Hamzah. Ya, jalasa abuhu Hamzah. Jalasa fi'il apa? Ya, jalasa fi'il apa? Jalasa fi'il apa? Jalasa fi'il madhi. Masya Allah, barakallahu fiik. Jalasa fi'il madhi. Jalasa abuhu Hamzata. Ketika ada fi'il madhi, ada kata kerja, mesti ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Jalasa abu Hamzata. Mana fa'ilnya di sini? Nah, fa'ilnya mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah abu. Ya, abu. Dan abu ini termasuk asmaul khamsah. Ya, Hamzata sebagai mudhafun ilaih. Ya. Jadi fa'ilnya adalah abu. Jadi jalasa fi'il madhi. Abu fa'il atau pelaku atau subjek. Hamzata sebagai mudhafun ilaih. Kalau dalam bahasa Arabnya jalasa fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Abu marfu'un fa'il wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih li'annahu asmaul khamsah. Nah, kemudian jalasa at-tullabu. At-tullabu jadi fa'il. Yajlisu Salmanu. Salmanu jadi fa'il. Yajlisul qadi. Al-qadi jadi fa'il. Yajlisul fata. Al-fata jadi fa'il. Insyaallah pembahasan akan kita lanjutkan pada hari setelahnya. Ya, mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Mungkin pada siang atau pada petang hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan tuan-puan pelajar di Malaysia tetap semangat. Tetap niatkan ikhlas karena Allah. Tetap bersungguh-sungguh. Tetap continue. Berbekal dengan takwa. Tidak boleh sombong. Tidak boleh malu. Terus bersabar. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tuan-puan pelajar sukses. Sukses di dunia. Sukses di dunia. Dan juga sukses di akhirat. Umur tuan-puan pelajar berkah. Waktunya berkah. Bermanfaat.
dalam kehidupan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum, razaqakum ziyadatal ikhlas wal ulum al mubarakah wa fahmal lughatil arabiyyah wa razaqakum al amwal al wasi' al mubarakah, ya, wa razaqakum al istiqamah fi ta'allumi al lughatil arabiyyah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa fiikum barakallah, wa fiikum barakallah, wa fiikum barakallah. Amin wa iyyakum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan. Amin wa iyyakum.